Nggak, ini salah satunya ya. Kalau podcast ya Info Serie A salah satunya. Karena gue bicara sepak bola Italia kan medianya harus Italia bang. Bener dong? Dan mereka ada di situ gitu mereka kan. Mereka ada di situ, bener. Iya. Mereka bukannya kayak pertandingan yang paling emosional ketika tunggu Juventus ini apa, Beb? Jangan bilang gagal di final, udah pasti. Kembali lagi di Espresso, obrolan yang sedikit pahit tapi nggak bikin asam lambung. Oke. apa lu bang? Apa nggak bikin sakit pinggang? Ya, encok. Ya, kita kembali lagi dengan Mas Adit dan Bang Labib. Iya. Kita sekarang nggak bicara antara hanya sebatas Milan dan Juventus di sini. Kita ngebahas secara luas Liga Italia ya, gitu kan. Mungkin untuk Labib dulu nih, Bib, lu kan termasuk yang ngikutin banget sepak bola Italia, Bib. Ya. Lu biasanya referensi lu ketika mencari tahu informasi tentang sepak bola Italia ini media di luar itu apa, Bib? Oke. Kalau gue pribadi kan gue suka sepak bola Italia tuh, gue inget banget gue kelas 2 SD itu tahun 2000. Tahun 2000 makanya gue hafal waktu itu gimana Juventus nyaris Scudetto. Itu gue tahunya pertama dari media cetak. Media cetak. Koran. Waktu itu koran yang gue ambil ada 2, koran bola sama GO. Iya. Zaman segitu. Dan waktu itu layanan TV swasta juga RCTI lagi kenceng-kencengnya. Iya, benar. Di hari pertandingan ada sama ada highlightnya tuh di tengah pekan ya bang kalau nggak salah. Ada juga yang hari Minggu juga. Langsung naik, langsung naik. Sama waktu itu kebetulan saking gue sukanya sepak bola Itali, gue minta bokap gue pasangin parabola buat nonton di Rai TV. Itu salah satu gue literasi gue baca. Waktu itu internet belum ada tuh, masih susah banget dan emang nggak ada literasinya. Gue baca koran bertahun-tahun, gue bisa dibilang sarapan gue itu koran. Kata bokap gue kalau lu belajar ya biologi mungkin lu jadi dokter kali Bim. Iya. Bener. Terus nyokap gue bilang kalau lu bacanya koran X, Y, lu mungkin jadi politisi. Bisa dibilang karena lu bener-bener kayak lu makan tuh bacaan. Nyokap gue sampai bilang kayak gitu dan bokap gue bilang kayak gitu. Tapi gue karena gue passion gue di sepak bola, gue sampai hafal bahkan sampai zaman dulu tuh bang kalau orang lihat Bib Fiorentina yang golin siapa? Daniel Adani menit 50. Gue gak bisa jawab kayak gitu. Gila gak kata orang? Gila nih orang nih. Terus karena waktu itu Itali menggeliat banget dan gue kebetulan suka klub Itali bang. Terus ya udah gue baca terus hingga tahun berapa ya? Selain itu ada majalah Liga Itali. Oh iya, majalah Liga Italia. Majalah Liga Italia itu media lokal. Apa lokal? Media lokal. Liga Italia yang judulnya Liga Italia dong itu kalau nggak salah besutannya Gramedia. Iya. Seingat gua harganya 20.000. Terbitnya hari Jumat 2 minggu sekali kalau nggak salah. Oh ya beda sih nggak. Tahun awal 2000-an mungkin buat kelas-kelas biasa 20.000 agak tinggi. Tinggi banget bang. 20.000 mahal banget kayak sekarang mungkin 40.000 atau 50.000 ya. Itu gua baca terus sampai tahun 2010-an, 2009-an baru tuh handphone gua agak bagus. Gua bisa baca literasi dari Facebook, dari koran-koran. Terus gua suka bisa baca websitenya. Dulu tuh bacaan gua tuh La Gazzetta, Corriere dello Sport, tapi yang versi Inggrisnya. Iya. Itu perjalanan gue baca. Pokoknya yang penting baca hingga akhirnya pas kuliah, gue ngambil kuliah di kampus gue tuh ada mata kuliah bahasa Itali. Iya bahasa Itali. Hingga akhirnya gue pelajarin tuh bahasa Italia A, bahasa Italia B dan kebudayaan Itali. Gue pelajarin semuanya hingga biar tahu artinya minimal. Makanya jadi ada cerita lucu tuh waktu gue masih di komunitas dia sama Bang Boni. Jadi misalnya ada yang gue ini nyebut nama dong. Misalkan jangan dulu gantian Boni. Misalkan transaksi gue ini nomor 17 apaan? Kalau nggak nomor 10 apaan? Bahasa Italinya biar ceritanya seakan-akan sebagai announcer di stadion kan. Misalkan Marchisio gue nih waktu itu nonton Juventus nomor 8 apa? Otto ganteng 8 centrocampista gue kayak gitu. Gue sama Boni kalau masih inget tuh lucu deh kasih. Ya itu akhirnya gue jadiin gue literasi sampai sekarang pun yang penting orang kalau ditanya gue baca dari kapan, gue bukan baca dari kapan, gue baca sampai kapan itu biar nge-update berita-berita
apapun itu literasi tentang sepak bola Italia, sepak bola Indonesia. Berarti kalau awal-awal lu lebih banyak dapetin informasi tentang sepak bola Italia ini dari media-media lokal yang ada ya? Media betul. Ya, karena kebetulan akses ada juga. Iya. Ya kan? Mungkin dulu internet masih agak sulit. Ya, 20 tahun lalu lah. didukung sama media Indonesia saat itu banyak yang ngangkat masalah Liga Italia. Betul. Ya kan? Masih sangat menjual. Iya. Nah, ini versi lu nih, Bib. Nah, gimana kalau Mas Adit yang kayaknya lebih duluan kenal sepak bola Italia ya kan? Lu kan awal 2000-an, mungkin ini awal 70-an. Jauh banget. Mungkin lo dari awal 90-an. Oh ya, Ya gue sebenarnya sama aja, bacanya koran bola juga. Sama juga ya. Tabloid bola lah itu dari mulai yang terbitnya tiap Jumat doang sampai yang Selasa Jumat. Wah, Selasa Jumat. Tapi kalau mau dapat lebih dulu, kita bisa datang ke agen tiap Senin sore. Iya, Senin sore udah ada di agen tuh. Iya. Ya sama sih sebenarnya tabloid bola, GO kadang-kadang terus majalah Liga Italia sebenarnya sama kalau misalnya soal bacaan karena di Indonesia juga sebenarnya kita emang informasinya kan emang ngandelin media-media itu aja gitu. Sebenarnya nggak ada pilihan lain paling kalau yang berbentuk majalah selain Liga Italia itu ada majalahnya Bungkus waktu itu Sportif. Oh iya. Rasain zaman itu. Ya ada juga. Di luar itu ya bener-bener nonton siarannya aja udah. Kalau di luar dari literasi itu nggak ada sumber informasi lain gitu. Cuman terus pas kesini-sini pas udah zamannya internet itu kan udah mulai banyak lah gitu kayak kalau ngomongin website ya itu kayak web yang bener-bener fokus ngebahas Serie A kayak Football Italia ataupun Forza Italian Football kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya pengen baca yang lebih dalam lagi, kebetulan kan gue juga lumayan suka cerita yang yang agak dalam gitu pembahasannya gitu, yang lebih banyak bercerita di luar lapangannya gitu. Itu juga. Tuh gue baca buku biasanya. Itu kalau buku referensinya yang jadi referensi gue itu yang umum itu bukan itu majalah majalah nih. Buku ini. Buku bukunya John Foot. Ya, bukunya judulnya yang Forza Italia kalau nggak salah itu bukunya John Foot itu tapi kayak ensiklopedi, nggak menarik sih menurut gua. Kayak ensiklopedi doang, kayak informasi doang. Tapi kalau buku yang lebih ngegambarin bola Italia itu yang bukunya Vialli sama Gabriel Marcotti itu yang di Italian Job. Itu menurut gua lebih mengena gitu. Kalau literasi ya. Literasi ya. Misalkan nih tadi kan kalau Bang Labib nih dia kebetulan mempelajari juga dari kampusnya tentang bahasa Itali gitu kan. Nah, tadi kan Abang kayak baca buku-buku Ensiklopedia dan lain-lain itu kan pasti bahasa Itali atau bahasa Inggris. Kebanyakan Abang menerjemahkannya gimana tuh? Bahasa Inggris sih kebetulan bukan bahasa Itali. Bahasa Itali gua nggak paham juga bahasa Itali. Kalau bahasa Inggris mungkin kan sebagian besar masyarakat Indonesia pasti paham lah ya. Iya. Jadi lebih enak lah ya. Iya lebih gampang dan kebetulan ya penulisnya itu sendiri juga bukan orang Itali. Kalau si John Foot itu kan orang Inggris misalnya. Terus kalau Vialli itu kan lama walaupun orang Itali tapi lama main di Inggris gitu. Iya. Jadinya ya maksudnya ya bahasanya tuh lebih gampang dipahami lah kalau gue bilang. Salah satu buku yang gue suka pun kalau tambahan buku kayak Mas Adit ini ya bukunya Andre Pirlo. Maka aku bermain ya. Aku berpikir Pirlo. I think therefore I play. Iya, aku berpikir maka aku bermain. Iya. Itu kan ada bahasa Inggrisnya ya. Kebetulan gak lama bahasa Inggris keluar, ada bahasa Indonesianya ya. Iya, benar. Tapi gue kebetulan belinya bahasa Indonesia karena emang pengen mendalami salah satu literasi karena Pirlo hadir sebagai pemain muda di saat gua ngikutin sepak bola Italia. Zamannya dia main di Oresto Granillo tuh stadionnya Regina. Iya. Nah, ini kan kalau bicara masa lalu ketika awal mengenal sepak bola Italia. Ya, kita bicara sekarang nih. Sekarang ini kan ibaratnya podcast, terus YouTube, ini lagi naik daun gitu. Ngebahas ya sepak bola dan selainnya lah semacamnya gitu kan. Lu Bib, untuk saat ini kalau ngikutin podcast Italia, siapa yang biasa lu ikutin? Podcast Italia? Kalau ini salah satunya ya. Kalau podcast ya Serie A salah satunya. Enggak, kita bicara luar nih. Podcast luar. Kalau luar gue podcast nggak ngikutin banget. Lu nggak ngikutin? Enggak, kalau podcast gue nggak ngikutin. Tapi jujur aja gue masih ngikutin berita-berita dari koran. Yang masuk ke media sosial kayak Twitter, kayak Corriere, La Gazzetta. Itu gue follow-followin. Iya. Itu gue lihat dia punya bahasa Itali, sedikit bisa gue translatein.
kayak misalkan contohnya kayak kemarin kayak 2 tahun lalu Cristiano Ronaldo mau ke Juventus itu beritanya ada kan. Karena kalau nggak salah ya Corriere sama La Gazzetta ini dua media yang berada di Italia Utara, yang satu di kota Milan basisnya, yang satu di kota Torino. Iya. Masalah Gazzetta yang di kota Milan ya. Iya. Yang Corriere di Torino itu masih gue follow sampai sekarang. Itu berita emang sahih banget. Karena kenapa gue bilang gue ngikutin mereka? Karena gue bicara sepak bola Italia, medianya harus Italia banget. Bener belum? Dan mereka ada di situ gitu kan. Mereka ada di situ, bener. Iya. Mereka bukannya kayak contoh ya, kalau misalkan Inggris itu apa sih? The Sun atau The Times. Iya. Ya mereka orang Inggris, mungkin masih punya waktu. Ada jarak yang walaupun mereka ada wartawan di Itali, mungkin lebih beda ya. Iya. Mereka ya contohnya gue pasti ngikutin Corriere atau Gazzetta. Makanya kayak contoh koran Top Score. Itu Italia banget. Karena mereka punya yang langsung koresponden. Iya, orang koresponden mereka yang di Italia itu. Makanya gue abis sekarang jujur aja gue dibandingin apa-apa tetap media cetak yang udah pindah ke digital. Iya. Oke, kalau Bang Adit sekarang ini lebih ngikutin media mana nih gitu kan? Ya kalau tadi ngomongin podcast, gue sesekali dengerin Calciolen sih yang David Amoyal itu. Iya. Itu lumayan sering juga gue dengerin itu karena ya itu tadi yang kayak Labib bilang masalah kedekatan gitu. Mereka kan juga punya koresponden dan jaringan jurnalis-jurnalis yang ada di sana gitu yang dekat. Jadi artinya berita-berita itu cepet banget ya, terlepas itu rumor atau emang fakta gitu ya. Tapi paling enggak kita bisa dapetin informasi yang update dari situ gitu. Sekaligus juga bukan cuma informasi sih, artinya mereka juga ngebahas sesuatu yang lebih dalam gitu, yang lebih ke analisis. Jadi bukan cuma informasi doang. Ya itu selain kalau podcast Calciolen, tapi kalau misalnya media lain ya, misalnya kalau di channel YouTube gitu, itu sih gue kadang-kadang bahas. Ini mungkin bukan Italia tapi Tifo Football. Kalau Tifo Football itu kan lebih umum untuk segala macam sepak bola Eropa lah. Tapi mereka juga sesekali bahas sepak bola Italia yang detail dan mendalam gitu. Itu gue suka sih analisis kayak gitu. Oke, tadi kan kita bicara masa lalunya nih, masa lalu mengenal sepak bola Italia. Kita udah jelas nih, Bang Labib ini ngedukung Juventus, Mas Adit ngedukung Milan. Untuk Mas Adit ada pertanyaan nih Mas. Kira-kira pertandingan apa yang menurut Mas Adit nih, untuk Mas Adit pribadi paling emosional ketika menjadi seorang pendukung Milan? Yang paling emosional, yang tentu salah satu yang paling emosional itu agak susah sih sebenarnya. Karena banyak gitu ya. Emosional. Kalau nggak belakangan emosi. Oke lah. Tapi yang paling emosional menurut gue sih salah satunya itu waktu Milan ngalahin Barcelona 2-0 waktu di Champions tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, walaupun akhirnya Milan kalah secara agregat pas lagi di Camp Nou dibantai gitu. Tapi pada saat itu Milan dengan pemain kayak Mutari, Kevin Constant, Kevin Prince Boateng itu bisa ngalahin Barcelona yang lagi jago-jagonya waktu itu. Iya benar. Itu menurut gue itu lebih daripada saat Milan ngalahin Liverpool di 2007 lah. Bukan sebatas piala berarti ya? Iya. Momen spesial buat Mas Adit itu cuma bukan sebatas piala. Gitu bukan. Kan? Itu kayak itu menurut gue. Iya. Bukan pas diseriin sama kipernya Benevento. Iya itu diseriin. Kiper tuh. Kiper ya? Iya itu sih kalau gue bilang ya. Itu emosi gitu. Oh iya. Nah kalau menurut Labib, ya, lo berarti kurang lebih 20 tahun ngedukung Juventus. Betul. Ya kan? Sejak umur lo berarti 7 tahun. 7 tahun. Lo udah nonton berarti ribuan pertandingan Juventus lah. Ya bisa. Di Serie A, Liga Champions atau di pertandingan lainnya. Banyak loh. Pertandingan yang paling emosional ketika ngedukung Juventus ini apa, Bib? Jangan bilang gagal di final, udah pasti. Gitu. Kalau gagal di final udah sering ya. Spesial emang, spesial. Kalau itu emang salah satu dimensi Juventus. Kalau gua pas UCL 2003. Lawan bukan lawan Milan. Kalau Milan dibahas lu pengen bahas lawan Milan. Bukan finalnya nih, bukan final. Jujur ya, kalau Juventus kalah di final UCL tuh nggak pernah gue tonton highlightnya lagi. Gue langsung forbidden. Gue pas ngalahin Madrid 3-1 sama ngalahin Barcelona 2-1 di Camp Nou. Iya. Soalnya Juventus tuh untuk ke final itu lawannya berat banget. Iya. Dari 16 itu kalau nggak salah ketemu lupa 16 tuh Depor atau apa gitu. Pokoknya ketemu Spanyol lagi, ketemu Barcelona di Camp Nou. Udah susah banget untuk lolos karena Barcelona waktu itu lagi baru-barunya Ronaldinho ya kalau nggak salah. Iya, Ronaldinho lagi kompak-kompaknya. Iya.
Yang golin Zalaeta dong, umpannya Birindelli. Iya. Bayangin Zalaeta golin di Camp Nou babak perpanjangan waktu yang asis Alessandro Birindelli. Birindelli tadi ngapain ngambil penalti lawan AC Milan? Lalu siapa bos? Itu emosi kalau AC Milan. Lah kan katanya bukan finalnya. Benar, tapi kalau emosional Emosionalnya. kalau lawan Madrid mesti ditanya lah. Iya. Udah kalah di Bernabeu dibalikin di Juventus stadium dari api maksudnya. Dari api masih dari api. Mungkin itu ya. Nah, nih Beb, lu kan ngedukung Juventus. Nah, Siapa menurut lu pemain yang lu paling benci nih? Lu paling benci tapi ada di tim lu. di Juventus. Iya. Lu nggak berharap dia gabung Juventus tapi ternyata dia gabung Juventus. Iya. Ada jawab CR tuh. Enggak. Main di Juventus tapi gue berharap dia nggak main di Juventus ya. Ya kayak gitu lah. Gue sih aduh itu kayaknya sulit ya. Kayaknya harus. Kalau gue sih ini. Almiron, ngapain Almiron? Sergio Almiron. Almiron. Kembarannya Anelka. Oke, gue kalau Juventus ini tahu tahun 2007-an abis Juve promosi lagi. Iya. Setelah didegradasikan itu ada gelandangnya dibeli dari Empoli, katanya digadang-gadang the next-nya Emerson, namanya Sergio Almiron. Okay. Pas main kayak Almeida juga kagak nyampe dia. Almeida tuh oke ngapain itu? Oke. Kalau Mas Adit kira-kira siapa Mas? Pemain yang menurut Mas Adit buat pribadi Mas Adit nih nggak layak lah buat ngedukung Juventus, buat jadi pemain Milan gitu. Banyak nih kayaknya nih. Lumayan banyak, tapi yang paling berkesan Alessandro Matri sih. Tahu lah alasannya. Pada saat itu Milan punya duit juga terbatas gitu, dan sekalipun ada, kenapa buat dibeliin Alessandro Matri bukan Carlos Tevez? Padahal Carlos Tevez itu harga sama dan udah diajak makan malam sama Galliani. Nggak taunya Milan beli Matri dan duitnya Matri dibeliin sama Juventus buat Tevez gitu. Dan akhirnya tahu sendiri kan Juventus dapat Tevez kayak gimana? Tevez-nya udah ngabrik Real Madrid. Nah, kayak gitu. Sementara Matri ya gitulah. Mungkin terakhir nih dari gua Mas. Ya. Buat Bang Labib juga sedikit iseng-iseng berhadiah nih. Gua sedikit pertanyaan ya, menggali lebih dalam isi otak kalian gitu. Aduh, lawannya di Cento lagi. Stadion yang paling tua di Italia itu stadionnya siapa? Waduh, tanya pulsa nih. Oke. Pulsa 25K. Oke. Stadion Mas Adit dulu deh. Ya, ayo. Stadion apa ya? Aku nggak tahu. Luigi Ferrari sekali ya? Bener. Enggak, lu apa Bib? Kalau kata masa Luigi Del Neri? Ya, tapi emang jawabannya betul, Luigi Ferrari gitu kan. Luigi Ferrari. Nah, mungkin itu aja dari obrolan kita hari ini. Oh ya, hadiahnya pulsanya diganti aja sama stiker. Oke. Oke, ini Mas Adit boleh ditempelin di kaca mobil depannya. Oke. Mantap nih Mas. Oke. Ya, terima kasih Mas Adit, Bang Labib. Siap ya, next kita ketemu lagi, kita bahas lebih dalam tentang sepak bola Italia. Ya nggak bakal habis-habis. Nggak bakal habis-habis. Oke, dengan segala skandalnya. Iya. Karena skandal itu sangat menjual. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Ciao. Ciao.